perairan Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilakukan. Halo pemirsa, polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari keterangan sementara, api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. Bersama saya Priska Papilai, Anda menyaksikan Sindo Sore. Hari ini TNI Angkatan Laut bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 600 personel TNI AL beserta warga, nelayan hingga aktivis membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Pembongkaran pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto. Ia menjelaskan pembongkaran pagar laut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Pembongkaran akan dilakukan selama beberapa hari dengan cara ditarik dengan kapal nelayan. Dan untuk hari ini, pembongkaran pagar laut ditargetkan sepanjang 2 km. Sebelumnya Presiden Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta pagar laut ilegal yang misterius dibongkar. Asalnya keberadaan pagar laut ini merugikan nelayan setempat. Selain itu, Presiden juga meminta untuk mengusut dalang di balik pemasangan pagar laut. Disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, diusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Sebelum akhirnya dibongkar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di 6 kecamatan Tangerang pada 9 Januari lalu. Informasi lain pemirsa, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilakukan. Petugas Gul Karmat bersama BPBD Jakarta kembali menemukan 1 korban kebakaran. Jenazah korban yang ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kini total ada 8 kantong yang akan diidentifikasi.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar pencarian orang hilang dan hasil otopsi antemortem korban tewas yang sudah ditemukan, kita bergabung dengan Aya Nufus di Glodok Plaza. Selamat sore Aya Nufus, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Pada sore hari ini kembali ditemukan lagi satu kantong oleh tim gabungan dari dalam gedung yang terbakar di Glodok Plaza. Yang mana satu kantong ini tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Sesi Sektor Pemadam Joko Susilo, ini teridentifikasi sebagai serpihan dari gigi dan juga kulit korban yang masih hilang hingga saat ini. Namun belum dapat diidentifikasi siapa nama dari serpihan tubuh yang tadi ditemukan, karena untuk kantong ini sendiri sesudah tadi diturunkan dari dalam gedung langsung dibawa menggunakan ambulan ke Respori Kramat Jati, sehingga kami belum dapat mengetahui siapa tadi serpihan yang ditemukan oleh tim gabungan pada sore hari ini. Dan berdasarkan informasi, penyisiran tadi dimulai sejak pukul 2 lebih waktu Indonesia Barat, di mana tim gabungan masuk ke dalam gedung setelah dapat izin dari tim pengelola gedung, karena memang tim gabungan ini dikawal gitu ya oleh tim pengelola, mengingat tim pengelola gedung inilah yang lebih tahu setiap titik dari dalam Glodok Plaza ini, karena memang tadi Joko Susilo sempat mengatakan bahwa sejumlah tempat atau beberapa besar titik di dalam gedung ini merupakan tempat yang cukup membahayakan bagi tim gabungan, sehingga memang harus berhati-hati untuk kemudian melakukan penyisiran dan juga pencarian korban yang hilang. Dan hingga saat ini proses penyisiran dan juga evakuasi sudah dihentikan, dan tadi Joko Susilo mengatakan bahwa besok akan terlebih dahulu dialihkan kepada pihak pengelola untuk dilakukan pembersihan puing-puing dari gedung yang terbakar. Kembali lagi ke yang saya katakan tadi, bahwa memang di dalam gedung ini Priska dan juga pemirsa sudah banyak titik yang membahayakan bagi tim gabungan, sehingga diperlukan terlebih dahulu pembersihan sebelum nantinya dilanjutkan untuk proses pencarian korban yang masih hilang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, tadi kami sempat bertanya apakah kemungkinan bahwa serpihan ini merupakan bagian tubuh dari korban-korban yang telah ditemukan sebelumnya. Namun dari pihak tim gabungan mengatakan bahwa ini di titik yang berbeda. Dan ini artinya tim gabungan ini dipecah begitu, Priska dan juga pemirsa, di beberapa titik untuk melakukan proses penyisiran lebih cepat. Jadi jika kemarin dilakukan di titik bagian depan dari Glodok Plaza, hari ini dilakukan pencarian di titik bagian belakang. Dan ini artinya serpihan yang tadi ditemukan belum berarti bagian dari tubuh yang ditemukan kemarin. Sementara demikian, Priska. Baik Aya, apa yang jadi kendala dari pencarian korban kebakaran di Glodok, karena ini sudah berlangsung selama beberapa hari? Ya, kendala utama yang dirasakan oleh tim gabungan adalah seperti yang tadi saya katakan, Priska dan juga pemirsa, banyak puing-puing di dalam gedung yang sudah runtuh dan juga tidak teridentifikasi begitu. Ini kawasan mana saja, sehingga hal ini berbahaya bagi tim gabungan jika tidak diawasi oleh tim pengelola. Jadi tadi kami melihat memang tim gabungan ini dikawal oleh tim pengelola gedung, mengingat mereka lebih tahu detail-detail dari lokasi Glodok Plaza ini untuk mempermudah proses pencarian korban yang masih hilang. Dan karena memang di dalam gedung ini banyak sekali puing-puing yang sudah hancur, yang kemudian rapuh begitu ya, sehingga ketika dipijak oleh tim gabungan ini cukup membahayakan bagi mereka, sehingga akan dilakukan terlebih dahulu proses pembersihan besok rencananya, karena hari ini untuk prosesnya sudah selesai. Terus dan juga pemirsa akan dimulai lagi besok, namun kami belum tahu pukul berapa nanti akan dimulai. Dan untuk pembersihan pun kami belum tahu akan dimulai pukul berapa, namun ini tidak melibatkan tim gabungan yang melakukan proses evakuasi hari ini. Ini akan sepenuhnya diberikan kepada tim pengelola gedung untuk melakukan pembersihan, lalu akan dilakukan kembali evakuasi untuk pencarian korban-korban yang masih dinyatakan hilang. Priska.
Baik, Ayah, beberapa hari yang lalu kami mendapat informasi bahwa sejumlah karyawan yang bekerja di sekitar Glodok Plaza ini tidak bisa mengakses tempat kerjanya karena mungkin sterilisasi dan sebagainya terkait dengan aktivitas evakuasi korban begitu. Apakah sudah ada informasi bahwa karyawan di sekitar lokasi Glodok Plaza sudah bisa bekerja kembali? Ya, Friska dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami ada beberapa titik begitu ya yang ditutup atau artinya ini digarisi oleh police line begitu seperti yang ada di belakang saya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa garis polisi yang dipasang. Ini adalah kawasan dari basement atau tempat parkir mobil, pintu masuk atau pintu keluar gitu ya dari Glodok Plaza di bagian sini begitu ya. Dan memang di sepanjang polis lain ini ditutup dan tidak boleh ada yang masuk. Namun kalau kita bergeser sedikit ke bagian kanan sebelah kanan dari polis lain yang ada di layar kaca ini, di bagian lobi ini ada pintu yang terbuka. Artinya memang ada beberapa titik yang belum bisa dilewati oleh karyawan ataupun pengunjung. Friska, mengingat ini juga bagian dari tempat terbakarnya gedung Glodok Plaza dan juga menjadi bagian tempat penyisiran para tim gabungan untuk mencari korban yang masih hilang. Dan juga kami melihat ada beberapa restoran yang juga tutup begitu ya, imbas dari kebakaran yang terjadi meskipun tidak terkena dari kebakaran itu sendiri. Dan kami belum mendapatkan informasi lebih detail apakah banyak karyawan yang diliburkan begitu ya atau mereka tidak boleh masuk. Namun saya masih melihat ada sejumlah pengunjung di bagian kiri saya begitu ya atau kanan Anda di sebelah sana yang duduk di depan atau mungkin lalu lalang di Glodok Plaza ini. Friska. Terakhir, Ayah, apakah Anda bisa memberikan update jumlah korban yang sudah ditemukan dan juga jumlah korban yang masih dinyatakan hilang? Iya, berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan, ini memang sudah ada 7 dari 14 korban yang hilang yang berhasil ditemukan. Tapi per hari ini belum dapat dipastikan dan tadi saya sempat ngobrol sedikit begitu ya dari salah satu petugas tim gabungan yang mengatakan bahwa memang yang ditemukan ini bukan berarti tubuh utuh begitu ya atau mayat utuh yang dibawa di dalam kantong. Bisa saja ini merupakan serpihan-serpihan dari tubuh jenazah yang hilang, mengingat memang Friska dan juga pemirsa kejadian ini kebakaran ini cukup cepat terjadi, kemudian juga banyak mereka yang terjebak di dalam sehingga memang tadi petugas mengatakan ada juga yang sudah bersatu begitu ya dengan puing-puing dari bangunan ini sehingga memang sulit sekali untuk diidentifikasi. Dan untuk di Erspori pun identifikasinya memakan cukup lama waktu untuk melakukan identifikasi korban sehingga kami belum dapat mengetahui apakah serpihan di dalam kantong yang dibawa oleh petugas tadi ini merupakan salah satu korban atau bahkan bagian serpihan dari tubuh korban yang ditemukan sebelumnya kemarin. Friska. Terima kasih Ayah Nufus, selamat bertugas kembali, mohon hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari keterangan sementara, api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. 7 saksi yang diperiksa diantaranya adalah satpam, teknisi, dan manajemen diskotik Tiara. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dari keterangan sementara para saksi, api mulai terlihat di lantai 9 yang merupakan ruang hall diskotik yang tidak terpakai. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium aroma asap dari belakang Videotron. Untuk pemeriksaan saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat hall yang sudah nggak dipakai.
Pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu pagi. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi hari ini memantau langsung pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga Sabtu pagi tercatat 14 orang hilang dan 7 korban tewas sudah ditemukan. Baik, selamat pagi teman-teman media semuanya. Pagi hari ini saya bersama Kadis Gul Karmat, Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, juga dari BPBD, ada juga Wali Kota Jakarta Barat bersama OPD yang terkait, meninjau langsung lokasi musibah kebakaran, yakni di gedung Plaza Glodok. Nah, pada saat kejadian kami betul-betul terus mengikuti perkembangan itu. Pastinya ini adalah suatu musibah. Kami prihatin dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya menyampaikan duka cita bela sungkawa terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan tetap diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga untuk yang luka ataupun yang itu sudah dibawa ke rumah sakit. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas naik Bronto Skylife menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu sampai di atas lantai yang teratas. Kita sungguh prihatin karena kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah. Kemudian juga kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk semuanya. Kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan. Sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya. Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7. Itu menandakan bahwasannya kebakarannya sungguh sangat besar, dan kita bersyukur bahwasannya dengan sinergi kolaborasi bersama terkait kebakaran itu bisa kita atasi, kita padamkan dinginan. Kemudian juga waktu itu ada 9 orang yang kita tahu bersama juga bisa kita evakuasi dengan selamat. Namun demikian, sekali lagi kami menyampaikan duka cita. Paling tidak sudah ada 7 jenazah yang kita temukan, dan sudah kita koordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Inavis. Kemudian juga untuk yang kemungkinan belum ditemukan, kita masih melakukan pencarian. Tentu saja dengan melihat kondisi tersebut, kami juga berharap bersama dengan stakeholder terkait, tentu saja hati-hati sampai pada saat nanti kita akan menentukan seberapa lama proses pencarian tersebut. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Berarti dipastikan hari ini masih dilanjutkan ya Pak? Proses evakuasi masih berlanjut ya Pak? Masih. Hari ini proses pencarian masih berlanjut. Kalau standarnya itu sebenarnya ada waktu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari, tapi setelah itu andai kata diperlukan dengan melihat situasi kondisi juga bisa diperpanjang. Pak, dari Pemda sendiri ada dana kerohiman nggak untuk korban? Pertama pastinya kami akan mengoptimalkan. Dinas Sosial sudah saya perintahkan untuk melakukan pendataan terkait masalah misalnya asuransi dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang korban lainnya kalau ada JKN itu juga bisa dipergunakan. Nantinya untuk pendataan lanjut kami minta Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Dan nanti dari Pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mungkin ada rencana Pak bertemu dengan korban, Pak, keluarga korban ini Pak. Ada rencana bertemu dengan keluarga korban ini. Basnas memberikan bantuan. Dalam hari ini juga Basnas juga sudah memberikan bantuan, dan pastinya pemerintah provinsi nanti juga
pemerintah provinsi, bukan hanya pejabat gubernur, tapi juga dengan seluruh jajarannya. Nanti kita akan atur demikian rupa, pastinya juga kita prihatin dan menyampaikan duka cita. Untuk penyebabnya belum bisa diketahui ya Pak? Secara teknis terkait masalah penyebab, kemudian bagaimana penanganannya, itu nanti kalau untuk itu ada kajian investigasi lebih lanjut terkait penyebab. Tapi kemudian kalau misalnya nanti ditanyakan terkait bagaimana pemadamannya, mungkin Pak Kadis Kulkarmat juga bisa menambahkan. Nanti kalau untuk terkait dengan Pemprov atau Pemkot Jakarta Barat, Pak Wali Kota juga bisa menambahkan. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang kan dari situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar pencarian orang hilang dan hasil otopsi antemortem korban tewas yang sudah ditemukan, kita bergabung dengan Hamzah Hasibuan di Posko Antemortem Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selamat sore, Hamzah. Hamzah, apakah sudah ada hasil otopsi korban tewas terbakar hari ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Saat ini informasi yang kami dapatkan adalah belum ada hasil dari identifikasi yang terjadi dari 7 jenazah yang ditemukan di kasus kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat ini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati kami masih menunggu satu kedatangan jenazah yang sebelumnya diinformasikan akan diantar ke RS Polri Kramat Jati. Jadi nantinya akan ada sekitar 8 jenazah yang sudah ditemukan dari kasus kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi dari pihak RS Polri Kramat Jati karena sebelumnya pihak RS Polri Kramat Jati ini menyebut bahwa dari ke-7 jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza, Jakarta Barat ini hanya beberapa bagian tubuh dan juga sudah hangus dalam kasus kebakaran, sehingga pihak RS Polri ini mengalami kendala untuk langsung mengidentifikasi korban secara visual. Jadi nantinya pihak RS Polri akan melaksanakan ataupun melakukan identifikasi lebih lanjut dengan melakukan
tes sampel DNA. Sebelumnya juga diinformasikan bahwa terdapat 13 keluarga yang sudah melaporkan identitas dan juga sampel DNA untuk disampaikan ke pihak RS Polri Kramat Jati yang nantinya akan dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga saat ini kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu dari keluarga korban yang melaporkan identitas korban hilang ini merupakan warga dari daerah Malang, di mana nantinya sampel dan identitas dari salah satu korban hilang ini akan dilaporkan ke RS Polri Kramat Jati dari Malang dan saat ini masih menunggu di dalam perjalanan. Dapat kami informasikan juga, Priska, bahwa dari ketujuh korban yang diantar ke RS Polri ini ada sekitar 3 yang diantarkan di hari Rabu ataupun hari pertama. Saat ini, Priska, dapat disaksikan bahwa terdapat salah satu dari ke-8 jenazah yang diantar ke RS Polri Kramat Jati. Saat ini kami dapat informasikan bahwa satu kantong jenazah ini merupakan salah satu yang juga ditemukan dan diantar di Sabtu sore ini. Dapat disaksikan, Priska, bahwa terdapat satu kantung jenazah yang ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran dan saat ini sedang masuk ke ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, di mana nantinya ke-8 jenazah, berarti sudah ada 8 jenazah yang diantar ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut melalui tes DNA. Dan saat ini kami akan menunggu kembali apakah nantinya pihak RS Polri akan memberikan keterangan terkait dengan ke-8 jenazah yang sudah ada di RS Polri. Karena sebelumnya pihak RS Polri ini menyebut sudah ada 5 dari jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza yang sudah memasuki tahap tes DNA, di mana nantinya hasil tes DNA ini akan dicocokkan dengan sampel maupun ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak keluarga. Sementara itu, Priska. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah video amatir merekam kondisi diskotik Tiara Glodok Plaza pada saat terbakar Rabu malam lalu. Sejumlah pekerja berusaha memadamkan api yang telah berkobar di ruangan hingga atap diskotik sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Video ini terkirim di grup WhatsApp para pekerja Tiara yang berupaya memadamkan api sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Bunyi alarm kebakaran mengelilingi ruangan sementara sejumlah pekerja berupaya memadamkan api dengan hidran yang terpasang di dinding. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman tidak berarti. Api menjalar ke seluruh bagian gedung termasuk dari langit-langit ruang diskotik. Hingga saat ini belum diketahui nasib para pekerja yang berada dalam video ini. Di dalam disko udah besar. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban secara eksklusif menelusuri puing-puing kebakaran Glodok Plaza dan menemukan 2 jenazah korban. Tim saya disebutnya Bintara penyerang 1, penyerang 2. Inilah anggota saya yang pertama kali menemukan korban. Saat ini catat pukul berapa ditemukan lagi 1 korban. 1 korban. Malam tadi ya, saya catat pukul 6:29. Ya, kita menelusuri melalui tangga darurat namanya. Ya, tangga darurat. Jadi jalur evakuasi. Jadi dari kemarin pagi jam 08 sampai saat ini nanti jam 08 kita upload lagi. Lantai yang terdampak begitu parah itu dari lantai 7 sampai ke 9. Tapi pada prakteknya api itu sudah sampai turun ke lantai 4. Ya, min lantai ke bawahnya. Kita bisa lihat di sini, Pak? Boleh, ya. Ini ada anggota kami yang sedang melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan masih dilakukan. Ayo, coba lihat sebentar. Lantai 4 di Glodok Plaza. Saya Silaban, saya bersama dengan Pak Joko dan tim pemadam kebakaran ada di sini. Luar biasa. Coba ditunjukkan. Ini gedung sebelah, parkiran. Ada mobil ya, Pak ya? Parkiran aman.
Jadi di sana Anda bisa lihat itu. Ada mobil yang terparkir juga kelihatannya hangus terbakar ya Pak? Aman. Ya, kita 24 jam. 24 jam secara rolling gantian anggota melakukan pemadaman dan penyisiran. Luar biasa Pak Joko, ada Pak Dadang, Pak Dadang, ya. dan semua tim yang terus bertugas di sini. Nah kalau kita lihat, Nah, parkiran aman. coba sebentar di sini. Nah kita lihat nih. Ini ruangan parkiran nih. Aman itu mobil. Aman. Semua unit. Sekali itu mobil aman. Iya. Tidak lecet sedikit pun ya Pak ya. Aman. Jadi dipastikan semua kendaraan yang ada di ruang parkir aman. Aman Pak. Ya Pak. Mari Pak. Kita menuju ke atas. Kanan tambah dikit lagi dari belakang. Cepat. Udah mulai tekor. Semacam lobby ya? Lobby bukan ya? Lobby. Oh ada dua yang ditemukan di sini ya Pak ya. Oke, sekali lagi sobat, seperti yang diterangkan pada saya, satu ada di atas ditemukan dan ada dua di dalam ya Pak. Di sini Pak. Oke, ada sini maksudnya Pak. Oh tidak harus masuk dalam, apa Pak? Tapi dijelaskan tadi Pak. Dari sini saya lihat di. Oke, di sini ya Pak. Dari sini ya Pak. Kalau mau lihat jelas lagi ada lagi bangunan. Bangunan lagi. Ini apa kok kita nanti tunjukkan? Belum masuk. Belum masuk. Maksudnya? Oh, Masuk sih. di sini ruang gantinya, ayo teman-teman. Oh. Agak mundur sedikit kita. Baru pulang. Di sini sudah cukup ditunjukkan saja. Ini ruang ganti mereka. Sebut saja mereka habis liburan. Yang mereka berganti di Masuk ditampung 301. masih ada pakaiannya. Itu masih ada pakaiannya itu. Bang Bule. Pakaiannya sedang sama sekali. Baru ketemu. Masuk ke dalam sini. Dengan segala hormat kami kita menemukan. Mana saya udah. Ini tutup aja ya. Bagian tubuh. Itu tutup aja beda ya. Bagian tubuh. Beda kan kantong. Istirahat. Oke. Kita menemukan bagian tubuh. Udah, istirahat aja, istirahat. Jadi ini Jangan naik satu lagi. jenazah ya Pak hitungannya ya Pak ya. Lelah dia. Satu jenazah dan ada satu jenazah lagi persis. Istirahat. Lelah dia. Ada dua ya Pak. Pelan-pelan loh kalau turun. Rick. Oke. Bawa baterainya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga yang terus mencari, kami menunjukkan kepada bahan gaspol itu jadi pemirsa semua inilah hanya atapnya aja. petugas yang berjibaku untuk mencari Bang Tato. korban-korban hilang. Petugas pemadam kebakaran. Yang sekali lagi saya harus sebutkan mereka adalah pahlawan. Itu ditemukan tadi gitu di lantai berapa? Masih dengan posisi yang sama kepada di lantai. Di sana evakuasi dilakukan di sebelah kanan saya. Oke. Ya, dengan segala hormat saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tadi pagi ditemukan yang berduka lagi dan lagi ya, mereka punya keluarga dan mereka menjadi korban di sini. Disebutkan ada 11 yang masih dilaporkan hilang. Dan jadi begini, begitu sulit memang mengidentifikasi jenazah ini karena yang kami temukan di sini adalah sekali lagi mengambil. Jadi tolong untuk anggota ditandai aja, jangan diambil atau dimasukkan ke kobaran api yang begitu panas. Jadi menunggu tim kedokteran dari kepolisian Pak Joko melululantakkan lokasi ini. Tanam di untuk menuju ke lantai 8 ini sungguh perjuangan. Kalau mau balik lagi nanti balik turun, balik lagi ke atas, tentunya menguras tenaga. Berarti kalau dari sini kita masih bisa ada potensi. Dua lagi. Istirahat dulu. Ya. Sekali lagi saya katakan sembari evakuasi dilakukan di sini karena kita menemukan saya Abraham Silaban dan Pak Joko. Iya. Pulas. Petugas pemadam kebakaran lainnya kami menyusuri tempat ini dan kami menemukan sedang diupayakan. Itu ada BPBD tapi ya, dan sudah dievakuasi. Ya.
Laporannya sesungguhnya berapa Pak? Korban yang hilang sebelum jam 00 itu 13, tapi setelah jam 00 ada lagi masyarakat melaporkan satu orang lagi dalam arti belum diketahui kabarnya. Jadi total seluruhnya 14. Total 14? 14 yang udah ketemukan di hari kemarin 4, ini hari 2 berarti 6. Nah, 6 dari 14 laporan dari masyarakat. Iya Pak ya, rata ya Pak ya? Ya, ini gedung semacam kotak. Yang di depan sana buletan itu adalah parkiran. Oke. Jadi semacam letter L bangunan. Oke. Sangat luas. Oke Pak. Seperti ini. Kemenangan di sini. Cukup. Saya bisa katakan ya cukup mengenaskan memang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan mengenai persiapan dirinya menghadapi gugatan pra-peradilan yang ia ajukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus suap Harun Masiku. Saat ditemui di pagelaran wayang perayaan HUT PDIP ke-52, Hasto mengatakan bahwa banyak pakar yang siap membantunya dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan. Diketahui, sidang pra-peradilan pertama Hasto akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 mendatang. Hasto menambahkan bahwa dirinya akan kooperatif dengan KPK terkait jadwal pemanggilan berikutnya. Penelusuran kasus buron KPK Harun Masiku memasuki babak baru dalam kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, penyidik KPK membuat gebrakan dengan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konferensi pers menyebut, Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR RI terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut
penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. KPK telah meminta imigrasi mencegah Hasto Kristianto dan ex-Menkumham Yasona Laili terkait penyidikan dugaan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi isu pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Megawati akan mengatur pertemuan tersebut. Presiden kelima yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo disebut-sebut akan berkomunikasi langsung untuk membahas pertemuan di antara keduanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Megawati dan Prabowo memiliki hubungan yang baik dan kedekatan ideologis. Namun Hasto mengatakan belum ada kepastian kapan dan di mana pertemuan tersebut akan dilangsungkan. Karena pertemuan tersebut akan ditentukan oleh Megawati yang akan berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, karena beliau juga seorang negarawan bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, sosok presiden yang mengemban tanggung jawab yang besar untuk rakyat, bangsa, dan negara di dalam momentum yang tepat akan melakukan suatu pertemuan antar kedua pemimpin. Karena rekam jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin. Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut. Ya, tadi Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan arahan agar hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis itu langsung nanti ditentukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam koordinasi komunikasi dengan Presiden Prabowo.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya menggandeng pihak swasta untuk menggarap sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air. Prabowo mengungkapkan alasan proyek infrastruktur sebagian besar digarap oleh pihak swasta agar lebih efisien. Pasalnya pihak swasta dianggap lebih berpengalaman. Untuk itu Prabowo mempersilahkan perusahaan swasta untuk mulai bergerak menggarap proyek-proyek infrastruktur dalam rangka membangun negeri. Sementara itu pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Prabowo menambahkan target Indonesia sudah jelas, yakni mengejar swasembada pangan yang ditargetkan terrealisasi sebelum kurun waktu 4 tahun hingga swasembada energi. Proyek infrastruktur tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Pemirsa, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyerahkan proyek-proyek infrastruktur mulai dari proyek jalan tol, pelabuhan hingga bandara untuk dikerjakan pihak swasta mendapat respon positif dari pelaku usaha. Hal ini dinilai sebagai bentuk gotong royong dan kolaborasi dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur secara merata. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Anindya Bakri menegaskan bahwa Kadin siap pemerintahan dalam proyek-proyek infrastruktur nasional. Terlebih lagi penyerahan pembangunan infrastruktur ke pihak swasta telah lama digulirkan Kadin melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Untuk itu Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 ini berkomitmen akan terus membantu pemerintah sebagai mitra strategis. Menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi kita ingin gotong royong dengan pemerintah membangun perekonomian di tengah segala macam peluang dan tantangan. Dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha, termasuk di dalamnya bukan saja perusahaan swasta tapi juga BUMN, juga koperasi dan tentunya UMKM. Nah, jadi memang pengukuhan ini menjadi suatu amanah, semoga kita bisa jalankan dengan baik. Dan saya juga berterima kasih dengan Pak Presiden Prabowo untuk kehadiran beliau di tengah kesibukan. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan dengan melibatkan peran swasta melalui skema KPBU, salah satunya dengan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sejak Januari 2010 hingga 2024, IIF telah menyalurkan lebih dari 150 pembiayaan pada proyek infrastruktur dengan nilai komitmen mencapai 42,5 triliun rupiah. Berbagai proyek infrastruktur gencar dibangun untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mulai dari jalan tol, bendungan, hingga bandara. Proyek-proyek infrastruktur tersebut tidak hanya dilakukan menggunakan dana APBN, tetapi juga dengan kolaborasi berbagai pihak melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Salah satunya PT Indonesia Infrastructure Finance. Dalam keterangan resminya, Interim Chief Executive Officer, Chief Financial Officer IIF, Rizky Pribadi Hasan mengatakan, sejak Januari 2010 hingga 2024, IIF telah menyalurkan lebih dari 150 pembiayaan pada proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan nilai komitmen mencapai 42,5 triliun rupiah. Proyek yang dibiayai IIF bahkan telah melalui serangkaian evaluasi dan asesmen dari sisi dampak sosial dan lingkungan. Hingga 2024, IIF telah membiayai pembangunan dan operasional jalan tol sepanjang 419,13 km, serta pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 693,9 MV yang mampu mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar 419,33 ton CO2e atau setara karbon dioksida dan melayani 637.644 rumah tangga atau setara 2,8 juta orang. Dari sektor air minum, IIF telah membiayai pembangunan sistem persediaan air minum atau SPAM dengan kapasitas 27.501 liter per detik yang mampu melayani 1,38 juta rumah tangga atau setara 6,78 juta orang.
hingga membiayai pembangunan bandara dengan kapasitas 600 rute penerbangan sehingga mampu melayani lebih dari 700.000 penumpang per hari. Proyek-proyek besar infrastruktur seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun negara yang lebih terhubung dan inklusif. Pemirsa, hari ini TNI Angkatan Laut bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 600 personel TNI AL beserta warga, nelayan hingga aktivis membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Pembongkaran pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto. Ia menjelaskan pembongkaran pagar laut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Pembongkaran akan dilakukan selama beberapa hari dengan cara ditarik dengan kapal nelayan. Dan untuk hari ini, pembongkaran pagar laut ditargetkan sepanjang 2 km. Sebelumnya Presiden Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta pagar laut ilegal yang misterius dibongkar. Misalnya keberadaan pagar laut ini merugikan nelayan setempat. Selain itu, Presiden juga meminta untuk mengusut dalang di balik pemasangan pagar laut. Disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, ditusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Sebelum akhirnya dibongkar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di 6 kecamatan Tangerang pada 9 Januari lalu. Pembongkaran pagar laut tahap awal di perairan Tangerang, Banten telah rampung dilakukan siang tadi. Rencananya pembongkaran pagar laut akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Berikut laporan rekan Salam Rahmat, juru kamera Laksana dan juga Rizky Iqbal. Ya pemirsa, baru saja proses pembongkaran pagar laut yang viral selama beberapa waktu belakangan yang membentang sepanjang kurang lebih 30,16 km di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah selesai dilakukan. Di mana tadi untuk proses pembongkaran dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 600 personil gabungan begitu. Di mana tadi selama proses pembongkaran ini tidak hanya turut serta dihadiri oleh pihak TNI Angkatan Laut, namun juga dari inisiatif warga pesisir gitu atau masyarakat pesisir pantai yang turut terlibat dalam proses pembongkaran pagar laut yang nyatanya ini sangat merugikan sekali dari masyarakat pesisir pantai tempat kami melaporkan saat ini. Di mana untuk hari ini memang ditargetkan untuk pembongkaran awal adalah pada hari ini sepanjang kurang lebih 2 km untuk membuka jalur nantinya pembongkaran, memudahkan juga untuk proses pembongkaran selanjutnya maupun juga untuk memudahkan para nelayan untuk bisa kembali melaut begitu. Karena dapat kami informasikan juga bahwa banyak sekali masyarakat pesisir pantai atau juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini mengalami keriuhan atau juga kendala yang sangat
berarti begitu akibat dari proyek pembangunan pagar laut yang membentang di sepanjang 16 desa di 6 kecamatan ini. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa rencananya untuk proses pembongkaran pagar laut nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari tergantung dari cuaca dan juga kondisi baik itu air pasang ataupun juga kendala-kendala lain seperti cuaca hujan ataupun juga cuaca cerah. Ini nantinya juga turut menjadi pertimbangan apakah nantinya proses pembongkaran ini akan berlangsung secara cepat atau lambat. Dan kita tentu sama-sama berharap dengan adanya peran pemerintah maupun juga peran dari TNI yang turut serta bersama masyarakat yang nantinya rencananya ini akan berkolaborasi dengan masyarakat pesisir ataupun juga bersama dengan sejumlah aktivis nantinya bisa semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pembongkaran terhadap pagar laut yang sudah sangat merugikan masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, salam rahmat laksana, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di laut pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengeksplor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karap berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Ikan. Iya, apa aja, Ibu? Ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah. Di pagarnya sama dipatoknya terus sampai Karangantu. Pagar kayak gitu tuh. Malah nambah susah. Karena mata pencaharian di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah. Oh, serba kurang lah, cumi-cumi juga kurang. Kalau cumi harganya tinggi, waduh, gua naik-naik. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya lonjaknya ya antara 40-30 kenaikan dari harga biasa. Dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dalang dibalik keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km di perairan Tangerang, Banten masih menjadi teka-teki. Sementara itu media sosial diramaikan dengan aksi saling tuding antara aktivis dan pihak swasta yang mengelola wilayah PIK. Hal tersebut dikaitkan pula dengan pengembangan proyek strategis nasional. Pagar laut misterius sepanjang 30 km yang ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten membuat gaduh. Warga dan kelompok nelayan sekitar menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Ya, kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulanan. Sudah 6 bulan? 6 bulan. Dari Agustus 2024 betul ya Pak? Ya, kurang lebih.
Setelah viral di media sosial, kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk memecah ombak dan mencegah abrasi serta mitigasi dari ancaman tsunami. Menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Pertanyaan siapa di balik keberadaan pagar laut mengemuka setelah aktivis Saididu angkat bicara di media sosial. Yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 kilometer, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga, termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut, sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 kilometer. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, buka suara terkait pengembangan proyek strategis nasional PIK 2. Pada areal bekas hutan lindung mangrove. Kalau digambar tuh kan sepotong-sepotong tuh. Betul. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada E, itu. Jadi dulunya ini besar sekali. Mungkin diperkirakan sekitar 1.600 sekian hektar. Tapi sekarang tersisa tinggal 91 hektar. Kemudian dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhabilitasi. Karena tanah-tanah ini yang tadinya milik negara kena abrasi dari pantai. Kemudian banyak yang sudah digarap juga oleh masyarakat menjadi tambak, menjadi macam-macam lah kira-kira. Nah, ini kan harus diselamatkan. Iya. Hak negara dan kemudian atas nama Kementerian Kehutanan. Melalui sebuah podcast di YouTube, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, membantah pengembangan PIK 2 yang disebut menyalahi aturan. Barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara bukan tidak punya, tapi kepentingannya banyak. Jadi ini dikerjakan oleh swasta. Dan Agung Sedayu satu di antara 49 PSN seluruh Indonesia sejak tahun 2016. PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa. Laut sudah dipagar dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya apakah kita masih merdeka? Terkait pernyataan aktivis Saididu yang menuding PIK berada di balik keberadaan pagar laut, Nono Sampono pun memberikan tanggapan. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Saididu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu
ditawarkan untuk kita membeli. Persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Saling tuding siapa bertanggung jawab di balik pagar laut terus bergulir. Meski begitu, keberadaan pagar laut terbukti mengganggu warga dan nelayan sekitar. Setelah menjadi sorotan selama hampir 2 pekan lamanya, akhirnya Sabtu 18 Januari, ratusan personel TNI AL bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Basarnas mencari mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban lain. Puluhan personel Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil sedan milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat menyelam, tabung oksigen dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencobanya menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua. Selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Yang pertama sudah ditemukan itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya sudah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan yang tersebut. Jadi kami bantu pencarian objek tersebut, memastikan ada atau tidak korban. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.